Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman khususnya operator MTSN, kali ini saya akan membahas tentang versi database versi M, di mana ini versi M merangkum untuk kebutuhan kekurangan maupun kelebihan anggaran tahun 2020. Nah, teman-teman, database ini saya buat agar kita bisa mendapatkan hasil real berdasarkan database untuk perhitungan anggaran tahun 2020. Nah, teman-teman, seperti biasa, hal yang pertama kita harus lakukan ya sebelum ketika perpindahan database, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengcopy data pegawai versi L ke versi M. Jadi yang pertama adalah kita copy data madrasah, lalu yang kedua kita copy input data pegawai. Nah, caranya adalah kita buka dulu database versi L. Ini saya ambil contoh database versi L. Jadi saya ambil contoh data ini MTSN 2 Senjai versi L-nya, lalu kita masuk ke data madrasah. Jadi masih di versi L, kita masuk di data madrasah. Lalu kita blok di sini, kita blok yang berwarna krem ini, lalu kita copy, lalu kita masuk ke database versi M. Kita pilih data madrasah, lalu kita pilih klik kanan di sini, lalu kita paste value. Oke, jadi sekarang sudah masuk data madrasah. Selanjutnya kita masuk kembali ke versi L, kita pilih input data pegawai seperti ini, teman-teman. Kita input data pegawai, lalu kita copy mulai dari NIP ini, mulai dari nomor 1, cukup NIP-nya yang kita copy, mulai dari NIP sampai dengan di NPK-nya. Oke, sampai di sini, sampai dengan yang ada datanya, seperti ini. Kita copy, Ctrl C, lalu kita paste di versi M, masuk di data pegawai, input data pegawai, lalu pastikan kita mempastenya di sini di NIP, klik kanan di sini, baru paste value seperti itu. Nah, teman-teman, jika ada kelebihan, maka teman-teman harus menghapusnya. Jadi saya ulangi, klik kanan di sini, paste value seperti ini, lalu kita hilangkan yang kelebihannya. Oke, kita blok sampai di bawah, lalu sampai di ujung kita delete. Oke, sekarang sudah delete. Nah, teman-teman, itulah cara mengcopy dari database. Saya pikir teman-teman juga sudah paham karena sudah sering berpindah database. Selanjutnya kita masuk fokus ke 2020. Oke, teman-teman, sekarang kita fokus ke 2020. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke 2020, saya informasikan ke teman-teman bahwa untuk kebutuhan 2020 saya sudah menandakan sini. Pertama, teman-teman hanya boleh mengkoreksi masuk ke menu yang sudah saya warnai warna orange. Ini yang pertama, input data real, input realisasi, dan cek hasilnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk kebutuhan 2020, maka kita masuk ke input data real. Nah, teman-teman, ini input data real. Nah, teman-teman, kenapa saya buatkan seperti ini? Karena database itu yang kita gunakan input datanya untuk kebutuhan 2021. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman kita bagi dalam 4 kelompok untuk penganggaran. Yang pertama untuk belanja gaji pokok, yang kedua belanja uang makan, lalu penjualan profesi dan tukinnya.
Jadi di sini tukin pegawai dan tukin guru menyatu. Nah, untuk gaji pokok itu tetap kita pakai 14 bulan. Nah, teman-teman, untuk uang makan 12 bulan, untuk yang profesi juga 12, untuk tukin tetap kita menggunakan 12, baik itu tukin selisih tukin guru maupun tukin pegawai, karena informasi yang kami dapatkan bahwa tukin 13 dan 14 untuk pegawai tidak dibayarkan untuk tahun 2020. Nah, teman-teman, kenapa saya pakai 14 di sini? Kenapa tidak langsung saja? Karena misalkan begini, saya ambil contoh satu guru, misalkan begini. Satu contoh guru misalkan Darmi yang nomor 1. Darmi ini misalkan baru terangkat, baru masuk di satker kita misalkan pada bulan 6. Jadi misalkan masuk pada bulan 6. Artinya ketika masuk di bulan 6, atau kita asumsikan misalkan pindah ke satker kita, misalkan bulan 10, maka yang kita pilih di sini berarti bisa 4 bulan, berarti menerima gaji di satker kita itu sebanyak 4 bulan, maka di sini juga sebanyak 4 bulan. Jadi teman-teman tinggal diganti saja menjadi 4 bulan. Ini juga menjadi 4 bulan. Oke, seperti itu. Nah, itu ketika dia masuk di bulan 10. Nah, teman-teman, bagaimana kalau misalkan masuknya di bulan 3? Berarti 2 bulan tidak menerima gaji di satker kita. Ketika misalkan Rismawati ini masuknya di bulan 2, otomatis gaji 13-14-nya masih menerima di satker kita. Berarti di sini kita pilih 12 bulan, lalu di sini 10 bulan. Sini 10, sini 10. Sini juga 10. Nah, teman-teman, ini sengaja saya buatkan seperti ini. Namun teman-teman, jika tidak ada perubahan, maka cukup dihapus saja yang kelebihannya ini sampai di juhra. Maka yang kelebihannya sampai ke bawah itu cukup dihapus seperti ini, di delete. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam penginputan data ini kita berasumsikan bahwa tidak semua pegawai yang kita sudah input di database 2021 masuk di 2020. Jadi kita buatkan manual seperti ini, sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang realnya. Oke teman-teman, sekira seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk kembali ke menu. Setelah itu kita input realisasi. Oke, setelah input realisasi, nah teman-teman di sini sudah buatkan formnya input realisasi. Kita abaikan saja yang ini. Ini saya abaikan, saya delete saja. Lalu kita input realisasi. Nah teman-teman, kemarin sudah menginput realisasi di form yang teman-teman kirim kemarin. Dan teman-teman, jika teman-teman masih merasa ragu dengan ini, dengan realisasi, silakan mengcopy kembali dari om spannya. Oke, jadi ini saya ambil data yang teman-teman kirim, lalu saya copy seperti ini sampai di sini, di realisasi sampai realisasi 2019 sampai di sini, di blok, lalu di copy, lalu kita masuk kembali ke database, lalu kita klik di sini paste value seperti ini teman-teman hasilnya. Nah teman-teman, untuk kolom yang berwarna orange ini akan saya jelaskan setelah hasilnya. Oke, jadi saya ulangi, untuk mengcopy realisasi ini teman-teman cukup ambil data dari yang teman-teman sudah input kemarin. Caranya adalah di blok seperti ini, lalu di copy, di Ctrl C, lalu kita masuk ke database versi M, pilih
input realisasi, lalu kita klik kanan di sini, lalu kita paste value. Oke, teman-teman, hasilnya seperti itu. Lalu kita masuk kembali ke menu. Nah, teman-teman, setelah kita input realisasinya, setelah kita input realisasi di sini, lalu kita masuk ke cek hasil. Kita masuk ke cek hasil. Nah, teman-teman, inilah hasil real berdasarkan database yang kita buat. Lalu saya coba bandingkan dengan data yang teman-teman kirim. Lalu saya bandingkan dengan data yang teman-teman kirim. Misalkan ini saya copy, misalkan ini TPG nya masuk di sini di database. Oke, misalkan saya copy seperti ini. Nah, ada selisih. Jadi lebih besar yang di sini data, misalkan MTSN 2 Sinjai ini, data yang dikirim kemarin itu kekurangan itu gaji pokoknya adalah 122 juta rupiah, sedangkan database itu 124 juta rupiah. Ini mungkin saja terjadi, jadi selisih kurang lebih seperti ini, 2 juta lebih. Nah, teman-teman, selisih ini bisa saja terjadi karena database menghitung antara kebutuhan real 2020 dengan pagu 2020. Nah, tapi pada realisasi dari bulan Januari sampai dengan hari ini ada kemungkinan ada beberapa yang tidak terrealisasi. Jadi kemungkinan selisih itu disebabkan seperti itu. Nah, teman-teman, silakan teman-teman berhitung sendiri, tetapi jika teman-teman tidak bisa menghitung, bagi teman-teman yang bisa menghitung asumsi kekurangan maupun kelebihannya, silakan teman-teman masuk ke kolom realisasi tadi. Misalkan tadi ini saya coba lihat, ini cek hasilnya ada 2.2242, jadi 2242. Maka selisih ini agar hasilnya sama dengan yang diajukan Satker, maka saya input di sini di realisasi itu sebesar 2242. Misalkan saya pakai angka seperti ini, lalu kita coba cek hasilnya. Oke, 127. Maka di sini kita pakai angka minus jika seperti itu, 2242. kita cek hasilnya. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah sama, tapi hanya disebabkan selisih pembulatan. Sekali lagi teman-teman, ini menu kolom input realisasi yang di warna orange ini diperuntukkan bagi Satker yang bisa menghitung atau teman-teman yang ingin menghitung kira-kira pencairan selama bulan sampai dengan bulan Desember nanti ada tidak sesuai dengan data yang di hasil ini. Misalkan seperti ini, 122 juta ini, oh ternyata misalkan hasil hitungan teman-teman ini masih mau ditambahkan, misalkan menambahkan sebesar 10 juta. Maka ketika mau menambahkan nilai ini, maka masukkan tadi di input realisasi seperti ini. Ini misalkan saya kasih 0 dulu. Oke, kalau misalkan hasilnya ini menurut teman-teman itu berlebih, terlalu, misalkan ini mau dikurangi, maka ketika ini mau dikurangi, maka pastikan di input realisasi menggunakan angka minus seperti ini, misalkan 2 juta rupiah seperti itu. Maka kita cross check di sini, hasilnya sama dengan 122 juta. Jadi teman-teman, saya kira seperti itu, sehingga nanti hasil yang kita bisa dapatkan akan sesuai dengan realnya. Tapi teman-teman, saya ulangi sekali lagi, jika teman-teman tidak menghitung asumsi kekurangan dan kelebihannya, maka cukup kolom realisasi itu, input realisasi ini dinolkan saja seperti ini.
Oke teman-teman, demikianlah tutorial yang sangat singkat ini, sangat apa ya, dikejar waktu. Jadi kemungkinan ketika ada kesalahan mohon segera dikonfirmasi ke saya supaya kita bisa membagi secepatnya. Oke teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.